Pemirsa, anggota tim komunikasi gugus tugas COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di rumah ibadah. Pengelola rumah ibadah juga wajib menjaga kebersihan dan mengatur jadwal ibadah agar tidak menciptakan kerumunan. Perwakilan dari organisasi keagamaan semua sepakat untuk mengedepankan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah. Semua pemuka agama sangat berhati-hati. Misalnya, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI masih mempersiapkan secara teliti dan ketat penyelenggaraan ibadah di gereja. Begitu juga dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan organisasi umat Nasrani lainnya. Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi masih melaksanakan ibadah secara daring. Kebijakan yang juga diterapkan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dan Perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Semua pimpinan agama tersebut mengatakan bahwa tingkat disiplin masyarakat perlu mendapat perhatian. Dewan Masjid Indonesia dan PGI telah menegaskan bahwa masjid dan gereja harus menjadi pusat edukasi dan literasi. Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kala mengatakan, suatu negara harus ada rohnya dan roh keagamaan kita adalah berdoa memakmurkan rumah ibadah. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa protokol kesehatan wajib dilaksanakan di tempat ibadah, yakni menjaga jarak minimal 1 meter antar jemaah, memakai masker, dan pengurus rumah ibadah wajib menyediakan fasilitas cuci tangan dan apabila bagian dari ibadah membutuhkan peralatan, bawa sendiri. Sementara itu jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 45.891 orang. 2.465 diantaranya meninggal dunia, sementara 18.404 lainnya berhasil sembuh. Dari pemeriksaan ini, konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan sebanyak 862 orang, sehingga totalnya menjadi 45.891 orang. Kita lihat distribusinya, maka jumlah penambahan kasus tertinggi hari ini adalah di DKI Jakarta sebanyak 142 orang, dan melaporkan sembuh sebanyak 233 orang. Sulawesi Selatan melaporkan kasus 112 orang dengan kasus sembuh 38 orang. Jawa Tengah 99 orang, kasus sembuh 22 orang. Kemudian Kalimantan Selatan melaporkan ada 94 kasus baru dan 10 orang sembuh. Jawa Timur hari ini melaporkan 91 kasus baru dan 125 sembuh. 18 provinsi melaporkan kasus di bawah 10, ada 9 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Malang Raya belum bisa memasuki fase new normal. Hal ini karena Malang Raya dinilai masih rawan dan belum menjadi zona hijau. Dalam rapat koordinasi evaluasi masa transisi Malang Raya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan wilayah Malang Raya masih belum menjadi zona hijau atau masuk kategori sedang. Maka masa transisi masih akan dilakukan sehingga Malang Raya belum bisa menjalani fase kenormalan baru. Malang Raya masih masuk area dengan resiko sedang. Oleh karena itu, posisinya adalah masih transisi menuju new normal. Kalau sudah hijau, baru akan bisa memasuki new normal. Yang berada di garda depan untuk pendisiplinan masyarakat adalah warga masyarakat itu sendiri. Sementara Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Widodo Iriansyah, meminta para kepala daerah Malang Raya yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang untuk tetap semangat menangani pandemi COVID-19. Pak Wali Kota, Pak Bupatinya kendor semangatnya untuk menjadikan kuning jadi hijau. Dampaknya terhadap Kapolres dengan Dandim itu pasti ada. Tapi kalau semangatnya kepala daerah ini terus nggak kendor, kencang terus, malah Kapolres lebih kencang lagi dibanding kepala daerahnya.
Dengan evaluasi ini, berarti Malang Raya belum bisa memulai new normal mulai minggu besok. Masa transisi pun diperpanjang hingga 1 minggu ke depan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait Malang Raya yang belum bisa memasuki fase new normal, sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Tracing Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur, Kohar Hari Santoso. Selamat sore Pak Kohar. Selamat sore. Baik Pak Kohar, terkait diperpanjangnya masa transisi di Malang Raya, apa Pak evaluasinya Pak? Jadi kemarin Ibu Gubernur bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda, juga Panglima Divisi Infanteri sudah berkoordinasi bersama para pimpinan daerah, Pak Wali Kota, Pak Bupati, kemudian Bu Wali Kota Batu, kemudian melakukan asesmen bersama. Dasar dari penilaiannya adalah apakah situasi penyakitnya seperti apa, kesiapan sistem pelayanan kesehatan seperti apa, kemudian bagaimana kontrol kita terhadap penyakit ini, kemudian bagaimana situasi ekonomi, kemudian bagaimana situasi sosial. Dari sana kemudian dilakukan asesmen, ada beberapa indikator yang dinilai, baik yang indikator dari pusat, gugus tugas pusat yang ada 15 indikator itu, kemudian juga kami sinkronkan dengan indikator yang dikeluarkan dari WHO juga, yang menyebut 5 kategori tadi. Kemudian kesimpulan akhirnya adalah transisinya dilanjutkan dahulu dengan semua kesiapan ditingkatkan untuk meningkatkan lagi, terutama adalah tentang protokol kesehatan. Baik, Pak Kohar, jika dilihat dalam 1 pekan terakhir, bagaimana angka kasus penularan COVID-19 baru di wilayah Malang Raya, Pak? Apakah menunjukkan penurunan kurva atau naik justru? Ini bukan masalah dari segi kumulatif semata, tapi kan ada indikator-indikator yang kita lihat, termasuk bagaimana dengan kurva epidemiologinya, kemudian bagaimana dengan RO dan RT-nya, kemudian juga bagaimana tingkat kesembuhan di sana. Dan itu sudah dikaji, di samping juga tadi masalah faktor perekonomian, kemudian faktor sosial, itu semua menjadi pertimbangan. Baik, pertimbangan utama bagi Malang Raya untuk tetap memperpanjang masa PSBB transisi itu apa, Pak? Sebenarnya masalah keberhati-hatian aja, takut nanti masyarakat terjadi euforia, ya padahal kedisiplinan untuk menjalankan protokol kesehatan itu belum mantap. Itu nanti berisiko malah terjadi lonjakan yang lebih tinggi. Baik, jika dibandingkan dengan Surabaya Raya, seperti apa Pak perilaku di Malang Raya terkait masa transisi ini? Kalau boleh kami menilai, sebenarnya masyarakat sudah memberikan respon yang cukup bagus, bahkan masalah solidaritas sosialnya juga bagus, sehingga kemudian kita masih optimis bahwa akan ada suatu kondisi yang lebih menguntungkan untuk pendisiplinan tentang protokol kesehatan ini. Cuman yang menjadi pertimbangan juga bahwa daerah wisata itu kan Malang, terutama adalah Batu. Sehingga kalau sudah dibuka beneran dan ternyata arus masuk itu tinggi, ini bukan masalah kedisiplinan masyarakat setempat, tapi pelancong-pelancong yang dari luar yang masuk ke daerah Malang Raya ini tidak perlu kita pertimbangkan. Baik, terkait perpanjangan transisi di Malang Raya, Pak, apakah akan ada pengetatan atau kebijakan baru untuk memperketat aturan di sana? Yang terutama adalah bagaimana meningkatkan kedisiplinan dan seperti yang disampaikan oleh Pak Panglima TNI yang dikutip oleh Bu Gubernur bahwa garda depan dalam pendisiplinan adalah masyarakat sendiri, dengan kemudian didukung dari seluruh elemen dari TNI Polri, dari pemerintah daerah, dan seluruhnya itu. Jadi yang paling utama adalah masyarakat yang berada di garda depannya. Baik, terima kasih Pak Kohar Hari Santoso telah bergabung bersama kami di iNews Sore.